Ya, baik saudara, dalam video yang sangat singkat ini saya ingin memberikan tanggapan tentang pelarangan atau saya boleh sebut penghambatan berdirinya gedung gereja di Cilegon, Banten ya, yang dalam 1-2 hari ini isunya cukup ramai dibicarakan saudara. Nah, saya setelah mencoba membaca beberapa berita, mencoba mengamati. Rupanya memang ini adalah satu penghambatan ya. Bukannya gereja itu yang di sini disebut gereja HKBP itu melakukan mungkin pelanggaran-pelanggaran atau mungkin bagaimana mereka mendirikan gereja dan persyaratan-persyaratannya tidak terpenuhi ya, atau tidak cukup dan lain sebagainya sehingga dilarang untuk berdiri. Tetapi setelah saya meneliti ternyata bukan seperti itu ya. Memang sepertinya kota Cilegon ini memang adalah satu kota di mana gereja dilarang berdiri saudara ya. Saya akan membaca satu berita dari Kompas ya, kompas.com ya. Ini berita tanggal berapa ya? Tanggal 8 September ya 2022. Saya akan membacakan ya. Cilegon, kompas.com. Sejumlah orang yang menamakan diri Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon menolak pembangunan rumah ibadah Gereja HKBP Maranatha di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Geram, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Mereka melakukan aksi damai dengan mendatangi DPRD Cilegon dan bertemu Wali Kota Cilegon Heldi Agustian pada hari Rabu 7 September 2022. Aksi penolakan dilakukan berdasarkan surat keputusan SK Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Serang nomor 189 HUK SK 1975 tertanggal 20 Maret 1975 tentang penutupan gereja atau tempat jemaah bagi agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang, sekarang Cilegon. Nah, penolakan mereka ternyata berdasarkan surat keputusan Bupati, saudara ya. Itu dibuat tahun 75 ya, itu sudah lama sekali, itu era Orde Baru itu ya, era Soeharto ya. Nah, berdasarkan surat SK Bupati itu ya, surat keputusan Bupati itu, mereka kemudian melakukan aksi damai melarang atau menolak gereja HKBP berdiri ya. Saya baca lanjutannya ya. Dokumen riwayat peraturan-peraturan yang patut dipatuhi bagi siapa saja yang berkedudukan di Cilegon, baik itu masyarakat pribumi yang beragama Kristen yang wajib dipatuhi dari sejak tahun 1975 hingga saat ini. Demikian dikutip dari keterangan tertulis Komite Penyelamat Kearifan Lokal Cilegon yang diterima kompas.com ya. Kearifan lokal ya. Ya, saya tidak mau bahas ini ya. Sebetulnya saya tergelitik untuk membahas ini tapi saya tidak mau melebar ya ke sana ya. Lain kali kita akan membahas kearifan lokal itu apa ya? Apa model seperti diklaim orang yang melarang berdirinya gereja ini atau apa itu kearifan lokal ya? Supaya kita janganlah dibodoh-bodohi ya saudara ya. Kita pahamlah ya. Jangan membawa-bawa kearifan lokal itu lalu sebagai tameng untuk melarang gereja berdiri ya. Nah, saya baca lanjutannya ya. Saya baca lanjutannya. Untuk itu, mereka menuntut DPRD dan Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian untuk menegakkan aturan tentang pendirian rumah ibadah selain masjid berdasar pada SK Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Serang nomor yang tadi itu saudara ya, nomor 189 garing HUK garing SK garing 1975 ya. Yang sudah sangat jadul itu ya, zaman Orde Baru ya. Lalu dikatakan di sana, secara tegas dan dengan putusan wali kota untuk menolak dan melarang pembangunan gereja HKBP Maranatha Cilegon, katanya. Nah, saya baca selanjutnya berita di sini, saudara, dikatakan bahwa memang pemerintah kota di situ ya, misalnya wali kota mengatakan mereka belum pernah menerima permohonan pendirian rumah ibadah, katanya. Ya, itu katanya wali kota tadi yang namanya Heldi Agustian ya saudara ya. Lalu juga mungkin saya baca aja sedikit ya saudara ya.
Dikatakan Heldi pada Selasa 6 September 2022, panitia pembangunan gereja hanya menyampaikan informasi bahwa proses persyaratan perizinan pembangunan rumah ibadah belum terpenuhi. Jadi persyaratan perizinan daripada pembangunan rumah ibadah itu belum terpenuhi, itu menurut wali kota, dan sumber informasi ini berasal dari pihak gereja katanya. Jadi pihak gereja sendiri menyampaikan bahwa persyaratan belum terpenuhi. Tapi benarkah demikian, saudara? Mari kita membaca selanjutnya ya. Di bawahnya ada penjelasan dari gereja ya, dari gereja HKBP ya. Saya akan membaca ya, saudara ya. Ketua Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranatha Cilegon, Marnala Napitupulu mengatakan tahapan perizinan pembangunan rumah ibadah telah ditempuh untuk mengantongi izin sesuai aturan. Telah ditempuh ya, untuk mengantongi izin sesuai aturan. Terkait rencana pembangunan HKBP Maranatha Cilegon sampai saat ini masih dalam tahap proses kelengkapan dokumen pengurusan perizinan sesuai dengan SKB 2 Menteri, kata Marnala melalui keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com Kamis 8 September 2022. Nah, kita baca selanjutnya ya. Ini masih dalam proses katanya ya. Marnala mengungkapkan tahapan perizinan telah dilakukan, yakni pendataan jumlah jemaat sebanyak 112 orang yang sudah divalidasi dari total jemaat 3.903 jiwa atau 856 KK di Cilegon. Ya, jadi ini jumlah besar sekali ya, ada 3.903 jiwa. KK-nya itu 856. Ini jumlah yang besar sekali ini ya. Ini tidak bisa hanya satu gereja, kecuali kalau bangun gereja raksasa ya. Gereja yang bisa menampung hampir 4.000 orang ini ya, saudara ya. Jadi telah dilakukan pendataan jumlah jemaat sebanyak 112 orang yang sudah divalidasi katanya ya. Dari total jemaat 3.903, banyak sekali ya. Saya baca lanjutan ya, saudara. Mereka juga telah mendapatkan dukungan dari 70 warga yang berada di Kelurahan Gerem atau sekitar lokasi rencana pembangunan gereja. Jadi warga pun sudah mendukung, sekitar 70 warga. Telah diajukan permohonan validasi domisili sejak 21 April 2022 kepada Lurah Gerem Rahmadi, namun Lurah tidak berkenan memberikan validasi atau pengesahan 70 dukungan warga dengan alasan tidak jelas, ujar Marnala. Jadi lurahnya ini ternyata tidak mau mengesahkan itu ya, dukungan warga yang 70 itu ya. Jadi ini problemnya di mana ini? Lurahnya ini ya, saudara ya. Dia nggak mau untuk mengesahkan itu, memberikan validasi dengan alasan tidak jelas katanya di sini. Ya kalau alasan tidak jelas ya memang nggak mau gereja ada di sana. Ya itulah alasan tidak jelasnya, saudara ya. Kalau dia berkata saya tidak ingin gereja ada di sini, kan dia akan diserang nanti kan begitu ya. Tapi alasan tidak jelas ya. Jadi mungkin dia sengaja mendiamkan atau sengaja mengulur-ulur waktu atau sengaja mengatakan ini belum lengkap, ini masih kurang ini, kurang itu ya. Alasan tidak jelas itu, saudara. Tapi sebetulnya di balik alasan tidak jelas itu maksudnya apa? Aku tidak ingin gereja dibangun di sini. Nah, itu maksudnya. Saya baca lagi sedikit, saudara. Padahal merujuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pada bab yang ke-9 pasal 53 ayat 2 dan 3, ayat 2 sampai 3 disebutkan waktu paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh pejabat pemerintah. Ya, jadi 10 hari kerja saja sebetulnya itu sudah keluar pengesahan ya begitu ya. Marnala menambahkan dalam undang-undang tersebut juga tertuang bila dalam batas waktu tersebut pejabat pemerintah tidak menetapkan atau melakukan keputusan dan atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Nah, kalau pemerintah pun tidak memberikan pengesahan atau mengambil keputusan tentang persyaratan yang lengkap yang sudah diajukan tadi itu ya, tidak maksudnya diabaikan oleh pemerintah ya. Pemerintah tidak mengambil tindakan apapun, maka itu dianggap dikabulkan secara hukum. Jadi sebetulnya ya
Artinya ini kan sudah lengkap ya boleh bangun kan gitu ya. Saya baca lagi seterusnya saudara ya. Selain itu panitia pembangunan juga telah mengajukan permohonan ke Kemenak Cilegon pada 6 Juni 2022 dan dinyatakan berkas dokumen belum lengkap. Nah, belum lengkap katanya saudara. Ya. Pada 15 Agustus 2022, Marnala kemudian melengkapi persyaratan yang diminta Kemenak. Nah, yang belum lengkap itu menurut Kemenak dilengkapi ya. Namun sampai saat ini belum ada jawaban, kata Marnala. Ya, menurut saya memang ini kurang lengkap, kurang ini, kurang itu, hanya untuk mengulur-ulur waktu sih sebetulnya ya. Karena memang dasarnya di Cilegon nggak boleh gereja berdiri. Itu alasan utamanya menurut saya ya. Kan sudah ada tadi itu SK dari Bupati dari tahun 75 kan saudara ya, mengenai pendirian rumah ibadah ya. Ya di mana jelas di sana itu pasti tempat ibadah gereja nggak boleh di Cilegon kan begitu ya. Jadi ya mereka ini Kemenak ya minta-mintalah itu kurang ini kurang itu begitu untuk mengulur-ulur waktu ya, mempersulit begitu ya supaya gereja ndak usah berdiri di situ. Saya baca lagi sedikit. Sama halnya dengan berkas permohonan yang telah diserahkan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Cilegon pada 23 Agustus 2022 pun belum ada jawaban. Nah, FKUB ini pun nggak ada jawaban. Padahal di FKUB itu mestinya ada pihak Kristen di sana ya. Tapi saya tidak tahu ya karena gereja belum ada di sana. Mungkin FKUB-nya ini Kristennya tidak ada ya. Saya tidak tahu ya saudara ya. Karena gereja kan baru ini, pertama kali itu HKBP ingin mendirikan gereja. Dan ini sebetulnya ini gereja pertama di Cilegon kan begitu. Marnala menegaskan kepemilikan tanah pembangunan rumah ibadah adalah hasil dari tukar-menukar antara HKBP dengan PT Nusaraya Putra Mandiri pada 8 Oktober 2004 yang lalu. Ya sudah saya tidak usah terus membaca saudara ya. Jadi saudara begini. Memang menurut saya ini orang-orang di Cilegon ini, terutama orang-orang Muslim ini, mereka tidak ingin ada gereja di situ. Tapi kalau membaca tadi, di mana warga Kristen di sana ada sekitar 3.900 orang dan sekitar 800 lebih kakak, harusnya ada gereja di sana. Bukan hanya satu gereja ya, itu bisa berapa gereja itu. Nah kalau sampai Kristen sebanyak itu ada ribuan orang, tidak ada tempat ibadah dan mereka harus keluar dari Cilegon untuk cari tempat ibadah. Ini adalah satu diskriminasi yang sangat-sangat akut sekali ya. Ini betul-betul diskriminasi yang betul-betul akut ya. Kenapa saya katakan akut? Ini bukan sekadar diskriminasi ringan, ini diskriminasi super berat. Ya, 3.000 lebih orang, 800 lebih kakak. Bukan hanya satu gereja, harus beberapa gedung gereja ada di situ. Ya, inilah bentuk diskriminasi. Dan bagi saya ini bentuk Kristenfobia di tempat-tempat di mana Islam itu jadi mayoritas. Coba orang Islam pergi ke NTT sana. Orang NTT yang mayoritas Kristen, nggak ada Islamfobia di sana. Orang bebas mendirikan masjid. Misalnya di NTT itu, yaitu daerah asal saya ya, khususnya dari Sumba ya, di Sumba misalnya. Orang mau mendirikan masjid, lalu dilarang, itu tidak beres itu. Kalau memang orang Islam ada di situ, mereka butuh tempat ibadah, masjid harus didirikan ya. Engkau tidak berhak melarang ya, dan di NTT itu tidak ada pelarangan pendirian masjid, itu tidak ada. Yang penting kan ada jemaatnya ya, tapi kalau nggak ada jemaahnya, lalu kemudian dirikan masjid, ya masjid untuk apa itu? Ini kan sudah tanda tanya besar ya, jamaahnya tidak ada ya. Kemudian dirikan masjid begitu ya. Tapi selama ada orang Islam di sana, itu masjid itu bebas didirikan. Ya, jadi ini saya kira ini perlu ini pemerintah pusat saya kira harus mengambil tindakan ini ya. Ini 3.000 lebih orang ini, itu jumlah yang besar sekali. Mereka butuh tempat untuk beribadah. Ya, saya kira itu saja yang merupakan tanggapan singkat saya mengenai pelarangan atau lebih tepatnya penghambatan berdirinya gedung gereja di Cilegon, Banten.